Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Putra Abdullah dengan NIM 072416. Saya berasal dari Teknik Sipil Angkatan 24 dari Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan memaparkan materi geomatika dan sistem informasi geografis tentang peran geomatika terhadap bidang pekerjaan di teknik sipil. Oke. Outline-nya ada di sini, yaitu yang pertama pengertian geomatika, kedua pengertian SIG, ketiga peran geomatika untuk pekerjaan geoteknik, yang keempat peran geomatika untuk pekerjaan struktur, yang kelima ada peran geomatika untuk pekerjaan transportasi, yang keenam ada peran geomatika untuk pekerjaan hidroteknik, yang ketujuh ada peran geomatika untuk pekerjaan manajemen konstruksi. Apa itu geomatika? Geomatika adalah bidang ilmu yang menggabungkan teknologi, metode, dan alat untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data geografis atau spasial. Istilah ini berasal dari gabungan kata geo, yaitu bumi, dan matika, yaitu informasi atau pengukuran. Geomatika mencakup berbagai disiplin ilmu seperti geodesi, kartografi, penginderaan jauh, sistem informasi geografis atau SIG, dan Global Positioning System atau GPS. Apa tujuan utama geomatika? Tujuan utama geomatika adalah untuk memahami dan memanfaatkan data spasial dalam berbagai aplikasi seperti perencanaan kota, manajemen sumber daya alam, mitigasi bencana, dan navigasi. Pengertian SIG. Pengertian SIG. SIG adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis atau spasial. SIG memungkinkan pengguna untuk melihat, memahami, dan menafsirkan data dalam konteks geografis seperti pola, tren, dan hubungan spasial. Komponen utama SIG. Yang pertama, perangkat keras. Kedua, perangkat lunak. Yang ketiga, data. Yang keempat, manusia. Yang kelima, metode. Aplikasi SIG meliputi pemetaan, analisis lingkungan, dan perencanaan transportasi, manajemen bencana, dan ada banyak lagi. Nah, kan geomatika untuk bidang pekerjaan geoteknik. Geomatika memainkan peran yang penting dalam bidang pekerjaan geoteknik. Berikut adalah beberapa kontribusi utamanya. Yang pertama, pemetaan dan survei. Geomatika menyediakan teknologi dan metode untuk pemetaan dan survei yang akurat, termasuk penggunaan GPS, drone, dan LIDAR. Data ini penting untuk memahami kondisi tanah dan topografi suatu area sebelum proyek geoteknik dimulai. Suatu geoteknik dimulai. Yang kedua ada analisis data spasial. Geomatika membantu dalam analisis data spasial yang digunakan untuk mengevaluasi risiko geologi seperti longsor, erosi, dan gempa bumi. Informasi ini penting untuk perencanaan dan desain struktur yang aman dan tahan lama. Pemodelan 3D. Yang ketiga ada pemodelan 3D. Teknologi geomatika dapat dilihat model 3D dari permukaan tanah dan lapisan bawah tanah. Model ini membantu insinyur geoteknik dalam memahami struktur tanah dan batuan, serta dalam merancang fondasi dan struktur bawah tanah. Yang keempat, ada monitoring dan manajemen risiko. Geomatika memungkinkan monitoring terus-menerus terhadap perubahan tanah dan struktur melalui sensor dan satelit. Data ini digunakan untuk membantu stabilitas tanah dan struktur, serta untuk mengambil tindakan pencegahan jika diperlukan. Kelima, ada integrasi data. Geomatika memfasilitas integrasi berbagai jenis data seperti data geologi, hidrologi, dan lingkungan yang semuanya penting untuk analisis geoteknik yang komprehensif. Keenam, perencanaan dan desain infrastruktur. Perencanaan dan desain infrastruktur. Data geomatika digunakan dalam perencanaan dan desain infrastruktur seperti jalan, jembatan, terowongan, dan bangunan tinggi. Informasi ini membantu memastikan infrastruktur dibangun di lokasi yang aman sesuai dengan kondisi tanah.
Oke, yang selanjutnya, peran geomatika untuk bidang pekerjaan struktur. Geomatika memainkan peran penting dalam berbagai bidang pekerjaan struktur, terutama dalam hal pengumpulan, analisis, dan interpretasi data geospasial yang berkaitan dengan lingkungan fisik. Berikut adalah beberapa peran geomatika dalam bidang pekerjaan struktur. Yang pertama, pemetaan dan survei. Pemetaan dan survei dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pemetaan topografi. Geomatika membantu dalam pembuatan peta topografi yang diperlukan untuk perencanaan dan desain struktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Yang kedua, survei lokasi. Teknik survei geomatika digunakan untuk menentukan posisi dan elevasi yang tepat dari suatu lokasi yang sangat penting untuk pembangunan struktur. Yang kedua, ada analisis tanah dan batuan. Analisis tanah dan batuan dibagi menjadi dua. Yang pertama, investigasi geoteknik. Geomatika digunakan untuk mengumpulkan data tentang sifat tanah dan batuan yang penting untuk menentukan fondasi yang sesuai untuk struktur. Yang kedua, ada pemantauan stabilitas lereng. Di teknik geomatika seperti LIDAR dan fotogrametri digunakan untuk memantau stabilitas lereng dan resiko longsor yang dapat mempengaruhi struktur. Yang ketiga, ada pemantauan deformasi. Pemantauan deformasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemantauan struktur. Geomatika digunakan untuk memantau deformasi pergerakan struktur seperti jembatan, bendungan, dan bangunan tinggi menggunakan teknologi seperti GPS dan INSAR. Information Synthetic Aperture Radar. Yang kedua, pemantauan konstruksi. Selama proses konstruksi, geomatika membantu dalam memastikan bahwa struktur dibangun sesuai dengan desain dan spesifikasi yang ditentukan. Yang keempat, ada manajemen data dan sistem informasi geografis. Ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, manajemen data proyek. Geomatika dapat membantu dalam mengelola data geospasial yang besar dan kompleks yang dihasilkan selama proyek konstruksi. Yang kedua, SIG untuk perencanaan. SIG digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data geospasial, membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk proyek struktur. Yang kelima, ada pemodelan 3D dan BIM, yaitu Building Information Modeling. Yang itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pemodelan 3D. Geomatika digunakan untuk membuat model 3D dan lingkungan fisik yang dapat digunakan untuk simulasi dan analisis struktur. Yang kedua, integrasi dengan BIM. Data geomatika dapat diintegrasikan dengan BIM untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai disiplin dalam proyek konstruksi. Yang keenam, ada pemantauan lingkungan. Ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pemantauan dampak lingkungan. Geomatika digunakan untuk memantau dampak lingkungan dan proyek struktur seperti perubahan aliran air dan erosi tanah. Kedua, ada pemulihan lingkungan. Setelah selesai, geomatika dapat membantu dalam memantau dan memulihkan lingkungan yang terkena dampaknya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu peran geomatika untuk bidang pekerjaan transportasi. Geomatika memainkan peran penting dalam bidang transportasi dengan menyediakan data dan analisis spasial yang akurat untuk mendukung perencanaan, manajemen, dan operasional sistem transportasi. Berikut adalah beberapa peran geomatika dalam bidang transportasi. Yang pertama, manajemen infrastruktur transportasi. Manajemen infrastruktur transportasi itu dibagi menjadi dua, yaitu pemetaan dan survei. Geomatika digunakan untuk membuat peta detail dan survei topografi yang diperlukan dalam perencanaan jalan, rel, kereta api, bandara, dan pelabuhan. Yang kedua, analisis lokasi. Teknik geomatika membantu dalam menentukan lokasi optimal untuk infrastruktur transportasi baru berdasarkan analisis geografis dan demografis.
Yang kedua ada manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem informasi geografis atau SIG. SIG digunakan untuk memantau dan mengelola lalu lintas, mengidentifikasi titik kemacetan dan merencanakan rute alternatif. Yang kedua ada pemodelan transportasi. Geomatika membantu dalam membuat simulasi lalu lintas untuk memprediksi dampak dan perubahan infrastruktur atau kebijakan transportasi. Yang ketiga, ada navigasi dan sistem pemosisian. Navigasi dan sistem pemosisian ada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama GPS dan GNSS. Teknologi Global Positioning System yaitu GPS dan Global Navigation Satellite System yaitu GNSS digunakan untuk navigasi kendaraan, pelacakan armada dan sistem pemosisian real time. Yang kedua ada peta digital. Peta digital dihasilkan melalui geomatika digunakan untuk sistem navigasi kendaraan dan aplikasi berbasis lokasi. Yang keempat ada keamanan dan keselamatan. Pemantauan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pemantauan jaringan transportasi. Geomatika digunakan untuk memantau kondisi infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api untuk mendeteksi kerusakan dan kebutuhan perawatan. Yang kedua ada analisis resiko. Teknik geomatika dalam mengidentifikasi area rawan kecelakaan dan merencanakan tindakan pencegahan. Itu ya itulah. Ada yaitu yang kelima yaitu transportasi cerdas atau intelligent transport system yang disingkat ITS. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, integrasi data. Geomatika memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber seperti sensor lalu lintas, kamera CCTV, dan data GPS untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih cerdas dan efisien. Yang kedua ada optimasi rute. Algoritma berbasis geomatika digunakan untuk mengoptimalkan rute transport publik dan logistik, mengurangi waktu tempuh dan biaya operasional. Dan terus yang keenam ada pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada analisis dampak lingkungan. Geomatika digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari proyek transport seperti polusi udara dan kebisingan, serta merencanakan mitigasi yang sesuai. Yang kedua, manajemen bencana. Dalam situasi bencana, geomatika membantu dalam merencanakan evakuasi dan distribusi bantuan dengan memanfaatkan data spasial. Oke, selanjutnya ada peran geomatika untuk bidang pekerjaan hidroteknik. Geomatika memainkan peran penting dalam bidang hidroteknik, terutama dalam pengumpulan, analisis, visualisasi data spasial yang berkaitan dengan air dan sumber daya air. Berikut adalah beberapa peran utama geomatika dalam hidroteknik. Yang pertama, pemetaan dan survei. Geomatika digunakan untuk membuat peta topografi dan batimetri yang akurat yang sangat penting dalam perencanaan dan desain proyek hidroteknik seperti bendungan, saluran irigasi, dan sistem drainase. Terus, survei lapangan menggunakan teknologi seperti GPS dan total system membantu dalam mengumpulkan data koordinasi yang elevasi yang diperlukan. Yang kedua, sistem informasi geografis atau SIG. SIG digunakan untuk mengelola dan menganalisis data spasial yang berkaitan dengan hidrologi seperti aliran sungai, daerah aliran sungai, dan ketersediaan sungai. SIG juga dapat membantu dalam pemodelan banjir dan manajemen sumber daya air dan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Yang ketiga ada penginderaan jauh. Teknologi penginderaan jauh seperti citra, satelit, dan drone digunakan untuk memantau kondisi sumber daya air, perubahan penggunaan lahan, dan dampak lingkungan. Data pengendaraan jauh dapat digunakan untuk memprediksi kekeringan, banjir, dan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi sumber daya air. Yang keempat adalah pemodelan hidrologi dan hidraulik.
Geomatika menyediakan data spasial yang diperlukan untuk pemodelan hidrologi dan hidraulik yang digunakan untuk mensimulasikan aliran air, sedimentasi, dan dampak dari proyek hidroteknik. Yang kedua ada model ini dapat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur air seperti waduk, tanggul, dan sistem irigasi. Yang kelima ada monitoring dan evaluasi. Geomatika digunakan untuk memantau kinerja proyek hidroteknik secara real time, seperti ketinggian air, kualitas air, dan kondisi infrastrukturnya. Evaluasi dampak lingkungan dan sosial dari proyek hidroteknik juga dapat dilakukan dengan bantuan data geospasial. Yang keenam ada manajemen bencana. Manajemen bencana geomatika membantu dalam manajemen bencana terkait seperti banjir dan tanah longsor dengan menyediakan data dan analisis yang cepat dan akurat. Sistem peringatan dini dan rencana evakuasi dapat dikembangkan berdasarkan data geospasial. Yang ketujuh ada perencanaan dan desain infrastruktur. Data geospasial digunakan untuk perencanaan dan desain infrastruktur hidroteknik seperti bendungan, saluran irigasi, dan sistem drainase perkotaan. Analisis spasial dapat membantu dalam menggunakan lokasi optimal dan desain yang efisien untuk infrastruktur tersebut. Oke, dan selanjutnya peran geomatika untuk bidang pekerjaan manajemen konstruksi. Ini ada selanjutnya yaitu geomatika memainkan peran yang sangat penting dalam bidang manajemen konstruksi, utama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek konstruksi. Berikut adalah beberapa peran utama geomatika dalam manajemen konstruksi. Pertama, perencanaan desain proyek. Perencanaan desain proyek ada tiga, yaitu pemetaan topografi, analisis lahan, dan desain proyek. Dan desain 3D. Dan yang kedua ada pemantauan proyek. Pemantauan proyek itu dibagi menjadi dua, yaitu monitoring kemajuan proyek. Yang kedua, quality control. Yang kelima, yang ketiga, manajemen risiko dan keselamatan. Manajemen risiko dan keselamatan dibagi menjadi dua, yaitu identifikasi risiko. Geomatika membantu mengidentifikasi risiko geoteknik seperti longsor, erosi, atau gempa bumi yang dapat mempengaruhi proyek. Yang kedua, pemetaan zona bahaya. Dengan menggunakan data geospasial, zona bahaya dapat dipetakan untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Yang keempat adalah optimasi logistik sumber daya alam. Itu dibagi menjadi dua, yaitu rute transportasi. Yang pertama, rute transportasi. Yang pertama, geomatika membantu dalam perencanaan rute transportasi material dan alat berat yang efisien. Yang kedua, manajemen inventaris. Data geospasial digunakan untuk melacak lokasi material, alat, dan peralatan di lokasi proyek. Yang kelima, yaitu dokumentasi dan pelaporan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemetaan digital. Geomatika menyediakan peta digital dan model 3D yang dapat digunakan untuk dokumentasi proyek dan pelaporan kepada stakeholder. Yang keenam ada evaluasi dan pemeliharaan. Itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama evaluasi kinerja proyek. Data geospasial digunakan untuk mengevaluasi kinerja proyek, termasuk ketetapan waktu, biaya, dan kualitas proyek. Yang kedua, pemeliharaan aset. Setelah proyek selesai, geomatika membantu dalam pemeliharaan aset dengan menyediakan data akurat tentang kondisi infrastruktur. Oke, itu saja ya materi yang bisa saya sampaikan, materi tentang peran geomatika di bidang pekerjaan teknik sipil. Saya Ale Putra Dula dengan NIM 072416. Izin undur diri.